Kabar bahagia sekaligus mengejutkan datang dari Erdian Aji Prihartanto atau Anji Manji yang resmi melepas status dudanya setelah bercerai dari Wina Natalia pada tahun 2024 lalu. Minggu kemarin Anji resmi mempersunting seorang wanita bernama Desi Miliana Aryani atau Dena Desi. Pernikahan digelar sederhana dan tertutup. Suasana ijab kabul pun terasa syahdu dan khidmat. Saya terima nikah dan kawinnya Desmiliana Aryana binti Robert Simanung Khalid dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Bagaimana saksi? Gimana hadirin sah? Alhamdulillah. Hanya Anji, perwakilan dari keluarga Anji sedikit dari kebetulan tadi ibunya Desi juga hadir. Anji meminang Desi dengan mahar unik berupa uang tunai yang jumlahnya sesuai dengan tanggal pernikahan mereka, yakni Rp2.452.026. Mas kawinnya sejumlah uang. Fakta lain pesta pernikahan Anji dan Desi hanya segelintir orang yang diundang. Bahkan sang mantan sama sekali tidak tahu. Wina tak pernah melihat Anji berpacaran dengan Desi. Lantas, benarkah keputusan Anji untuk cepat berumah tangga karena wasiat mendiang ibundanya? Detik-detik almarhumah sang mama Siti Sundari wafat, Anji memang selalu di sisi ibunda tercintanya itu. Memang harusnya private sih. Dengan alasan yang disampaikan ke saya ini, memang harus private. MNC TV kembali menghadirkan Road to Kilau Raya di Kota Semarang dengan suguhan penampilan spesial. Di antaranya Ridho Roma 7 Sonetu, ada pula Nela Karisma, Iis Dahlia, Tiga Biduan, Irfan Hakim, dan Master Limbat. Kemunculan Master Limbat sukses mencuri perhatian. Kali ini Master menampilkan aksi membengkokkan tiang listrik berukuran besar. Sumpah masa melengkung. Wow. Master beneran nih. Wow. Master Limbat kembali memberikan kejutan untuk kita, kali ini membengkokkan tiang listrik. Karena MNC TV Road to Kilau Raya di Semarang ini sangat meriah, dan terima kasih juga buat warga Semarang semua. Salah satu untuk membengkokkan tiang listrik adalah Strongman. Selain suguhan musik, gak afdol rasanya jika gak menjajal kuliner legendaris khas Semarang. Bahkan Ridho Roma sangat penasaran dengan menu tahu gimbal dengan isian udang, toge, telur, dan saus kacang. Juga ada roti gambang dan mie kopiok. Bikin Ridho ketagihan mencicipinya. Tahu gimbal, Ini tahu petis. Mie kopiok. Mie kopiok. Itu ya. Jadi ada campuran tahu pong. Kan itu tahu petis. Seenak Ini itu, Dok. Enak banget. Enak banget. karena Sausnya sih yang spesial. Ya, petis. Sekali lagi ini cukup meresahkan bagi gua. Maksud gua ke depannya gua minta untuk lebih hati-hati lagi memilah dan bersosmed ya. Aksi tipu-tipu dengan menjual nama artis ternama. Lagi-lagi makan korban. Kali ini artis Lesti Kejora yang meradang. Gara-gara namanya dicatut oknum tidak bertanggung jawab untuk melakukan penipuan dengan nominal mencapai puluhan juta rupiah. Tak hanya masyarakat awam, psikolog Lita Gading yang berseteru dengan Ahmad Dhani juga jadi korban penipuan giveaway yang mengatasnamakan Lesti Kejora. Surat terbuka kepada Lesti Kejora. Neng Lesti, ini saya dapat nih WA nih kayak begini sudah 2 kali ya, melalui DM dan melalui WA. Oke, tolong diklarifikasi karena ini sudah ada foto Anda dan sudah menanyakan dan sudah menggiring untuk ke arah penipuan. Kalau tidak benar, ini akan saya proses melalui cybercrime. Aksi penipuan dengan mencatut nama Lesti Kejora sebenarnya sudah berlangsung sejak tahun 2025.
Tapi terakhir benar-benar memukul Lesti yang habis liburan ke Bali. Melihat aksi makin marak dan jumlah korban makin banyak, Lesti pun segera bertindak. Lesti mengumumkan ada 2 akun TikTok yang terdeteksi melakukan aksi penipuan dengan mencatut nama Lesti Kejora. Menjawab beberapa pertanyaan teman-teman di DM, apakah istri gue mengadakan giveaway? Ini gue jawab, dari awal gue kenal sampai detik ini kita menikah, istri gue tidak pernah mengadakan giveaway. Apalagi sampai senilai 50 juta, apalagi harus dipungut biaya. Sekali lagi ini cukup meresahkan bagi gue, karena laporan ini tidak hanya lewat sosmed, tapi juga sampai mengirimkan surat ke rumah. Dia menyatakan bahwa dia menjadi korban penipuan dan sebagainya lah. Setelah diberikan beberapa bukti, gue pun harus mengembalikan uang yang telah diberikan. Maksud gue, ke depannya gue minta untuk lebih hati-hati lagi, lebih bijak lagi, dan lebih pintar lagi dalam memilah dan bersosmed ya. Pihak Lesti juga bersiap menyeret pelaku ke polisi. Rizky Bilar memang selalu jadi garda terdepan yang pasang badan dan membela habis-habisan Lesti Kejora dan anak-anaknya. Terlebih Lesti kini butuh psikis yang stabil, karena harus support ASI untuk putri bungsunya. Disinilah Lesti merasa Bilar sudah jadi separuh hidupnya. Akan terjadi kalau hidup Lesti tanpa kakak? Ya mungkin separuhnya hilang kali ya. Karena dia bisa sekuat ini juga kan selalu didampingin dia gitu. Dia selalu mensupport apapun gitu. Dan dia selalu ada di garda terdepan sini. Kakak tuh selalu berusaha untuk membahagiakan kamu, membuat kamu nyaman itu ya dengan cara kakak sendiri. Dan mudah-mudahan kamunya nyaman. Nama Lesti dicatut penipu. Cerita liburan keluarga ke Bali dan bahagia kisah bangun vilanya segera usai, jadi ternoda. Tapi kali ini Rizky Bilar tak bersumbu pendek. Ia lebih tenang dan sabar. Sikap ini dipilih demi ketenangan Lesti dan demi anak-anaknya. Terlebih Bilar juga harus fokus pada rencananya dengan Lesti, yakni merenovasi rumah serta membangun kantor baru mereka di Jakarta. Iya, saya sih dari dulu bersyukur bisa terus memberikan andil yang positif untuk istri saya, bisa mengakomodir keinginan-keinginan istri saya yang dulu mungkin tersampaikan, dulu punya mimpi yang dulu hanya sekedar mimpi, tapi pelan dan perlahan mampu mewujudkan itu pun. Begitupun istri saya dulu pengen, aku pengen kita keluar negeri ke Eropa, alhamdulillah kita disampaikan. Jadi ada beberapa wishlist kita yang alhamdulillah tercapai. Ditanggapi malah makin jadi, nggak ditanggapi blunder. Merasa terusik dan sakit hati dengan tudingan miring netizen yang memborbardir dirinya sama sekali tak punya andil sepeser pun dalam proses pembangunan rumah yang kini ditempati Sarwendah dan kedua putrinya, Ruben Onsu langsung buka suara. Bukan maksud hati mencari simpati dari publik. Duda anak dua itu meluruskan semua opini miring terkait dirinya tak punya andil dalam pembangunan rumah mewah yang kini ditempati anak-anak dan sang mantan istri. Tapi kalau netizen ini kan taunya kan godaan cobaannya dikait-kaitkan dengan masa lalu gitu-gitu mulu. Jadi kayak saya nggak punya kehidupan gitu. Jadi ditanggapi malah makin jadi, nggak ditanggapi blunder. Sementara Ruben Onsu Brang dituding miring netizen, sang mantan istri Sarwendah benar-benar risih dan gerah. Jadi bulan-bulanan cari pesugihan di Gunung Kawi. Ex-personil girl band Caribel itu mengungkap fakta kedatangannya bersama Jordi Onsu ke Gunung Kawi didampingi Muspika. Sama sekali bukan untuk ritual pesugihan, melainkan hanya membuat konten. Lantas benarkah heboh tudingan miring terhadap Sarwendah? Karena Wenda makin hari makin lengket dengan Gio. Apalagi kabarnya, pasangan yang tengah dimabuk cinta sudah menyiapkan rumah masa depan. Dan Gio memilih mempercepat ajak Wenda naik pelaminan tahun ini. Aduh, masih lama. Nanti aja hidup. Ya doain aja apapun yang terbaik, didoain gitu. Apapun yang baik ya didoain aja deh.